disciples. Banyak buah. Banyak buah anggur gitu ya. Enak banget ya. Dan ini adalah temanya Fruitful Disciples, yaitu para murid yang berbuah-buah, bahkan disampaikan sebagai berbuah banyak. Ayatnya diambil dari Yohanes 15 ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Nah, banyak orang Kristen yang kalau ditanya di lingkungan gereja, apa kerinduan? Kerinduan. Ini saya waktu saya bertobat awal-awal ditanya, apa kerinduanmu? Mempermuliakan Tuhan. Gitu. Itu kita waktu itu ada pembicara tamu di Bali, satu-satu ditanya, kamu apa? Saya bilang, saya ingin mempermuliakan Tuhan di gaya ya. Maksudnya Petobat Baru itu kan kayaknya keren banget gitu ya, mempermuliakan Tuhan. Tapi yang bertanya ini dia tanya lagi, ya apa spesifiknya, dia bilang. Mempermuliakan Tuhan itu kan luas dan besar sekali. Ya, apa ininya, spesifiknya apa? Nah, saya mulai bingung. Gitu. Saya nggak tahu dengan banyak orang Kristen yang lain. Kalau ditanya saya apa kerinduan saya ya. Kalau tadi pujian itu kan berada di dekat Tuhan, betul ya? Itu salah satunya. Nah, ayat ini bilang dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Wow, ini lebih spesifik lagi. Bahwa seseorang mempermuliakan Tuhan kalau dia berbuah banyak. Nah, banyak orang Kristen yang kepingin mempermuliakan Tuhan. Tapi ayat ini mengingatkan kepada kita semua bahwa berbuah banyak. Gitu. Katakan kiri kanan dulu, berbuah banyak. Yaitu jika kamu, nah ini Yesus bicara kepada para murid. Okay. Berbuah banyak dan demikian kamu adalah murid-muridku. So pembuktian bahwa seseorang itu murid Kristus adalah berbuah banyak. Nah, Yesus bicara kepada para murid. Dan mereka bisa bangga kemana-mana bilang, aku muridnya Yesus, aku muridnya. Para rasul mungkin berbangga dengan seperti itu. Kenapa? Karena Yesus melakukan banyak mujizat, wah luar biasa sekali. Dan pengikut itu kan bangga banget gitu kan. Seperti kalau zaman sekarang ini kan, orang bangga sekali kalau gerejanya besar. Atau misalnya, wah mewah dah. Satu saat, ini cerita zaman dulu ya, tapi saya cerita sedikit aja. Nah, waktu itu anak saya kedua masih kecil. Sekarang juga katanya. Enggak, udah dewasa. Jadi istri saya ini nemenin di sekolah, karena waktu itu masih TK ya. Nemenin di sekolah karena masih TK. Kemudian dia ketemu ada sahabat di sana. Kemudian ada seorang ibu lain bergabung dengan mereka. Dan karena orang Kristen pembicaraannya tuh bergereja di mana? Gitu. Bergereja di mana? Dan dengan lantangnya dia bilang, saya bergereja di Betani Denpasar. Waktu itu masih Betani. Kita ini kan Marine Betani gitu ya. Saya di Betani katanya gitu. Saya di Betani, wah sama Pak Arifin dan sebagainya. Nah, sahabatnya istri saya, dia bilang gini, kamu kenal nggak sama dia? Nunjuk ke istri saya. Terus dia mulai lihat. Gitu. Siapa ya? Nah, sahabat istri saya dengan gampang dia bilang, benar kamu di Betani? Iya, saya bilang, kalau kamu benar di Betani, kamu pasti tahu siapa dia. Karena kami pekerja gitu saudara. Dan waktu itu jemaat baru kira-kira 300-an. Sekarang udah ribuan gitu. Dan dia gitu saudara. Jadi banyak orang ke gereja tapi tidak bergereja. Ini beda saudara ya. Ini beda sekali. Dan banyak orang
jadi orang Kristen, mereka berbangga sekali bahwa saya jemaat di gereja ini, saya bangga jadi jemaat di gereja situ dan sebagainya. Kenapa? Karena puluhan ribu ada di sana. Oke, baik, gembalamu kenal nggak sama kamu? Belum tentu kan, puluhan ribu loh. Gitu. Jadi, tapi gembala sel, good. Nah, banyak seperti itu. Pertanyaannya, apakah Tuhan Yesus mencari orang seperti itu? Oh yes, domba dicari. Tapi apakah berhenti sampai di situ? Yang Tuhan mau di sini. Ayat ini jelas gini. Murid. Ya, murid. Nanti kita bahas ya. Karena bagi saya begini. Hanya murid yang setia. Hanya murid yang siap menghadapi masalah dengan bermodalkan firman. Hanya murid. Hanya murid yang nggak mutung. Oh, nggak mutung. Apa nggak mutung? Ya, hanya murid. Pengikut. Oh dia pergi, nggak cocok berangkat dia. Gak cocok, pergi dia sama masalah, mundur dia. Kenapa? Karena dia cuma pengikut. Lebih dari 5.000 orang lebih mengikut Yesus. Nanti kita akan bahas sedikit ya. Mereka mengikut Yesus dengan punya alasan sendiri-sendiri. Salah satunya adalah Yesus membuat mujizat 5.000 orang lebih makan gratis. Dan mereka kagum. Ya gitu. Itu pengikut. Tapi begitu Tuhan Yesus masuk lebih dalam kebenaran firman, di mana mereka lari. Jadi nggak usah masalah saudara, kena firman yang keras saja lari. Kenapa? Karena pengikut. Gitu. Nah, bahkan yang tinggal itu murid-murid itu masih ditanya, kamu nggak kabur juga? Yesus nggak urusan loh. Dia cari orang untuk datang, tapi kalau kamu mau pergi, berarti kamu bukan muridku. Mari kita dalam ya. Pagi-pagi lu keras gitu ya. Murid kan? Gitu. Nah, mengapa murid? Gini. Karena Tuhan kepingin orang Kristen mengenal Tuhan lebih dalam. Itu hanya murid. Datang dan pergi sesuka hatimu, nggak bakalan kenal Tuhan dalam. Tidak akan. Sini ada suami istri. Ada banyak. Pernah nggak keluar? Aku tuh nggak, suamiku kok, aku nggak ngerti dia. Istriku kok nggak ngerti dia. Bayangin, berpuluh tahun loh saudara omongan ini keluar. Kalau masih 5 tahun, sudah lebih dari 10 tahun. Orang Ambon bilang, anak sobarengke-rengke. Ambon apa Manado ya? Ambon. Mereka belum tentu kenal. Hidup serumah. Belum tentu kenal. So bagaimana orang Kristen mengenal siapa Tuhannya kalau hanya datang dan pergi sesuka hatimu. Ada yang hafal lagu lain? Lagunya? Jadi hanya murid yang bisa mengenal Tuhan lebih dalam. Satu saat para murid, gini, mereka udah pergi bersama Yesus gini. Yesus muncul, dia bilang, itu hantu.
masih bisa lolos loh saudara. Nah jangan-jangan orang Kristen ngikutin hantu bukan Tuhan. Orang Kristen. Orang Kristen tuh bukan murid loh saudara. Karena orang Kristen itu ngaku di spenduk, dicatat. Agamanya apa? Kristen. Gak ada di KTP. Kamu murid? Gak ada saudara. Gak ada. Jadi Kristen belum tentu murid. Amen. Satu saat istri saya bilang gini, anak Tuhan sama orang Kristen beda. Kaget saya setia pernyataannya. Waktu saya renungkan benar juga. Gitu. Karena ada orang Kristen anak yatim. Ya, ada orang Kristen anak Tuhan. Saya tahu perumpamaan anak sulung, anak bungsu. Yang sulung itu anak yatim. Maksudnya mentalnya. Yang bungsu kacau balau, tapi masih pulang. Walaupun sempat datang dan pergi, mari kita rubah judulnya. Tema khotbah ini judulnya datang dan pergi sesuka hatimu. Ya, nah, mengapa murid? Karena hanya murid yang dapat memahami, mengerti, dan melakukan apa yang diajarkan. Kenapa murid? Tuhan Yesus datang kembali mencari apakah kudapati iman di muka. Iman datang dari pendengaran dan pemahaman. Orang kalau nggak ngerti firman, jangan ngomong punya iman. Terus nanti, mati kemana? Masuk surga. Tuhannya aja nggak kenal, surganya nggak tahu di mana dia. Oke, lanjut. Kok keras banget? Murid kan? Enak. Ngomong di depan murid itu paling enak, disikat aja gitu sama pendetanya. Enggak lah ya. Bilang kiri kanan, tenang deh, tenang. Tarik nafas, tenang. Ya kan? Kayak murid, hanya murid yang betul anak. Nah, anak tetangga nggak ditegur. Jadi kalau saudara bilang saya anak, siap ditegur. Kalau bilang saya nggak siap ditegur, datang dan pergi sesuka hatimu, ya wes minggato. Ya saudara ya. Mengapa murid? Murid dapat loh ya, ada kata dapat loh. Ini statement saya, jangan cari ayatnya. Murid dapat memahami, mengerti, dan melakukan apa yang diajarkan. Dan pada akhirnya menjadi orang Kristen yang berkemenangan. Gitu. Nah, kalau kita pelajari pertanyaan Tuhan Yesus kepada para murid, seperti yang tadi saya sampaikan, setelah Tuhan Yesus melakukan mujizat lebih dari 5.000 orang makan roti dan ikan gratis sampai kenyang. Kok gratis? Lo ada ayatnya loh. Ayatnya bilang gitu loh. Jadi, di dalam Yohanes pasal 6, waktu Tuhan Yesus berbicara tentang iman, waktu Tuhan Yesus berbicara tentang roh, manusia ini kan terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh ya. Waktu Tuhan Yesus bicara itu,
Dalam ayat 60 saudara ketemu ayat ini, Yohanes 6. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid, waduh, masih kata murid dipakai, yang berkata, perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Saya pikir-pikir ya, khotbah yang korek-korek kuping gitu, dia nina bobo gitu loh, maksudnya cuman menina bobo kan. Tuhan Yesus datang, dia masih turu loh, masih tidur. Murid berjaga-jaga, ya, karena sebelum Tuhan Yesus datang, yang datang itu setan loh. Kalau dia nggak berjaga-jaga, ya, itu Efesus, saudara baca. Nah, ayat satu lagi, Yohanes 6:63. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Ini kalau bukan murid, gak mudeng saudara. Gak ngerti, apa maksudnya. Gitu. Nah, ayat ini menjadi rema untuk istri saya dan dia mengalami kesembuhan secara miracle, mujizat. Karena ayat ini masuk dimengerti, masuk dicerna. Dokter ahli cuman ngomong ini gak mungkin. Saya mau lihat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ya, gitu. Hanya murid yang bisa ngerti. Nah, itu tadi saya sudah sampaikan bahwa akhirnya Tuhan Yesus bilang gini, kamu tidak mau pergi juga karena pengikut udah pergi. Itu Yohanes pasal 6. Terus Simon Petrus yang paling bandel, dia jawab begini, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Wah, cuman murid, walaupun babak belur. Enggak apa, kita ini kan begitu ya, babak belur. Wah, tapi kita mau setia. Kita mau dimuridkan. Satu ayat mundur, ayat yang menyenangkan. Tadi soalnya tegang banget ya, dibuka itu udah bam gitu saudara. Itu kan ayat 8. Ayat 7-nya, itu ini ayat yang orang senang. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Wih, mintalah apa saja. Aku minta proyek, aku minta kesembuhan, aku minta apa saja loh ini. Apa? Kalau pengikut dia akan kecewa ujungnya. Kalau murid dia tahu kenapa dia belum menerima atau dia tidak menerima. Hanya murid. Orang Kristen kan wah senang banget gitu. Yuk kita kembali ke ayat 8 ya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah, padahal mereka udah ngikut Yesus loh. Gitu. Tapi mereka belum bisa dibilang murid karena Tuhan Yesus masih ngomong begini. Ya saudara, kalau di dalam versi yang berbeda, itu terjemahannya gini, Bapakku dipermuliakan dan dihormati pada waktu kamu itu berbuah banyak dan membuktikan bahwa kamu adalah murid. So ini dua hal berbeda. Ya. Mau mempermuliakan Tuhan, oke, ada dua hal. Buktikan dong bahwa kamu murid. Yang kedua begini, kalau kamu murid, kamu pasti berbuah banyak. Nah, ini kan perjalanan hidup orang Kristen ya. Mungkin kita pernah dengar, tapi pertanyaannya buahnya banyak nggak? Gitu. Kan itu kan pertanyaannya ya. Gitu. Ya. Kalau dalam versi yang lain,
kamu sungguh-sungguh muridku. Waduh, jadi ada yang sungguh, ada yang enggak nih. Ada yang palsu, ada yang fake. Ini saking ininya ya, semangat. Itu saudara. Kalau di dalam Message Bible dikatakan bahwa dengan cara ini Bapakku dipermuliakan, yaitu ketika kamu dewasa sebagai muridku. Wah, itu perjalanan panjang kan? Gitu. Nah, mari kita bahas tentang murid ini semua. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah, berbuah banyak ini berbicara tentang berbuah tetap. Bukan baru muncul rontok, baru muncul rontok. Itu yang tadi lagunya, hafal kan? Datang dan pergi sesuka hatimu. Nah, gitu ya. Nah, berbuah banyak tuh buah apa? Karena berbuah banyak. Berbuah banyak dan banyak jenis buah. Yang pertama ya, kita lihat. Saudara, ini. Yang gak bisa dibeli di toko adalah damai sejahtera, betul ya? Hanya murid yang damai sejahteranya tuh stabil. Kenapa? Itu buah roh. Buah di mana dia jadi murid, berjalan bersama-sama. Jadi kalau ada orang yang masih kepahitan sini, masih kepahitan situ, masih apa segala macam, saudara, muridkah dia? Kalau bukan murid, jangan harap minta apa saja diberikan. Gitu. Karena waktu dikatakan minta apa saja diberikan, murid permintaannya beda. Pengikut mintanya roti. Murid mintanya beda. Saya cuma pengen dekat aja sama kamu. Kata mereka. Kata Simon Petrus bilang, perkataanmu kekal. Gitu. Nah, murid itu, ya Tuhan Yesus berjalan dari desa ke desa, kota ke kota. Itu bukan perjalanan yang manis loh saudara. Mereka, kalau sekarang nih, dari mana Pak? Oh dari kota ini, nginep di mana? Oh ada apa namanya, ada kenalan. Waduh masih enak. Murid waktu itu nginep di tenda loh saudara. Di tenda mereka nginep. Ya. Mau ikan bakar, cari sendiri, bakar sendiri. Kalau sini kan enak. Jadi murid itu kayak gitu. Dia murid itu nggak pilih-pilih, itu murid. Itu murid. Ya. Buahnya kasihnya muncul banyak nggak? Penguasaan dirinya. Nah, 9 irisan buah roh. Itu kan cuma murid. Ya aku enggak. Pilihannya murid atau daging. Galatia pasal 5 kan gitu. Buah daging, kedagingannya adalah ini sampai buah roh. Dan tidak ada hukum yang dapat menolaknya. Itu buah roh. Oke. Kemudian buah apa? Jiwa. Gitu. Kita menjadi sandungan bagi banyak orang sehingga orang malas jadi ikut Yesus, atau sebaliknya. Ada apa di kamu? Kok beda? Atau kita memuridkan orang lain. Itu yang berbuah tetap. Kita jadi murid. Hanya murid yang bisa menghasilkan buah tetap, yaitu memuridkan orang lain. Sehingga orang itu juga jadi murid. Nah, kalau kita belum sampai sana, mari duduk manis, bahas semua, karena kita menuju ke sana. Ya. Yang berat lagi gini dong. Hanya murid yang bisa menjadi seperti Kristus.
Itu kan target kita kan. Kalau belum kalau belum gitu, ya kita dengar lagi firman yang sama. Kita dengar lagi firman yang sama. Kenapa dengar lagi firman yang sama? Karena nggak boleh ada firman lain. Jadi yang sama itu kan. Dia lagi gitu. Tadi saya bilang coba, saudara misalnya menikah. Bangun tidur dia lagi. Sarapan dia lagi. Siang dia lagi. Ngeselin. Hanya murid yang damai sejahteranya nggak gampang tercuri. Loh kan? Pak saya disalah mengerti. Hanya murid yang aman. Saya dihianati. Hanya murid yang aman. Saya difitnah. Hanya murid yang aman. Oke? Saya belajar banget tentang itu tuh ya. Jadi saya ulang nih statement saya. Hanya murid gitu ya. Mengapa murid? Murid dapat memahami, mengerti, dan melakukan apa yang diajarkan. Itu sebabnya sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia bilang ajarkanlah apa yang aku ajarkan kepadamu. Matius 28 kan? Dan kemudian mereka melakukannya. Ayatnya gini, maka gini, aku menyertaimu sampai akhir zaman. Loh penyertaan yang seperti itu kan cuman murid gitu saudara. Ya, nah. Jadi karena saya dari tadi bicara murid, mari kita bahas muridnya aja ya. Tentang murid maksud saya. Gitu. Karena pembuktian bahwa orang Kristen adalah murid dengan berbuah banyak. Ya, buah roh dan sebagainya. Ya. Kalau ada yang tanya, saya murid bukan? Ya, buahnya gimana? Gitu. Ya. Nah, kenapa saya fokus ke murid? Karena buah akan muncul dengan sendirinya. Ya, Yesus pokok dan kitalah carangnya. Kita cuma saluran tempat buah digantung. Jadi kalau ada orang yang semua emosinya nggak stabil dan sebagainya, jangan-jangan salah cangkok. Dicangkok kemana? Mbahe sopo. Jangan-jangan salah cangkok. Gitu. Karena hanya murid yang dapat memahami, mengerti, dan melakukan apa yang diajarkan. Gitu. Kalau murid itu praktek loh saudara. KM itu praktek pemuridan. Oh mencekno. Dia lari. Datang dan pergi sesuka hatimu. Nah, waktu saya pernah sampaikan firman di gereja ini, tapi ini udah berapa di gedung ini, kadang-kadang saya suka bertanya ke istri saya, ini keras nggak sih ya, gitu. Yang disampaikan, enggak sih, tapi yang lain bilang keras. Oh iya sih, yang ini murid ya, ngomong aman gitu. Yang sana kok keras banget ya. Oh ya, sedang belajar jadi murid. Jadi reaksinya ini, nggak mungkin kita lakukan itu. Nah, kita buktikan. Bisa nggak melakukan firman? Matius 13, ini baru khotbahnya. Tadi belum. Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tapi kepada mereka tidak. Saya sampaikan tadi, murid dapat memahami, mengerti. Dari mana dia bisa dapatkan semua? Karena Tuhan berikan karunia untuk mengerti. Ya udah sederhana kan? Jadi bagaimana saya bisa ngerti? Tuhan loh yang buka. Jadi waktu Tuhan buka, kita ada di mana? Waktu Tuhan buka,
Jadi apa? Ini bagi-bagi sembako, kok aku nggak dapat? Lo sampean di mana? Tuhan itu selalu bersama kita. Betul saudara? Makanya kenapa kita mendisiplinkan diri kita untuk bisa mengenal dia lebih dalam dengan melihat, membaca, merenungkan firman-Nya. Tuhan gak kasih mutiara ke babi. Saudara gak usah. Saudara gak usah. Ini tanya, kamu babi apa bukan? Kamu babi bukan? Begitu mereka bilang bukan, mereka dapat mutiara. Mereka dapat mutiara. So, setiap kali dengar khotbah, apa yang dibawa pulang? Firman datang dan pergi. Lagunya gimana? Datang dan pergi. Gak ada pertumbuhan, pancet aja. Ya apa sih orang Kristen ini? Yalah gemesi kok kadang-kadang. Pengen dicupit pipinya. Saya gemesi ginu-ginu gitu ya enak. So. Udah pancet wis rewel wis. Ya gak apa-apa lah, ini gembala sih. Gimana lagi kan? Kan dibina toh, mau binasakan, kan gak bisa. Jadi Tuhan buka. Nah waktu Tuhan buka, kita ada di mana? Gitu. Kalau kita lihat kronologis peristiwa pada waktu itu. Waktu Tuhan Yesus mengajarkan para murid, katakanlah sedang ada di satu padang rumput. Yang lain gak dengar karena yang lain gak ada di padang rumput. So, diri kita memposisikan untuk mendengar. Kita yang memposisikan diri kita untuk mendengar. Dan pada waktu kita mendengar dengan hati, kita mengerti. Kalau kita cuman pakai pikir, ya tapi kan berdebat terus dengar firman debat di kepalanya. Nah iya kalau salah firmannya. Saya pernah lo salah, kejar sama anak saya. Cari ayat yang gak ada loh Pak. Wih, aduh iya. Maaf. Coba lihat. Kepadamu, dia ngomong ke murid. Ditutup dengan tetapi kepada mereka tidak. Ya. Nah, kepada mereka Tuhan cuma bicara perumpamaan kan? Ya, saya pikir-pikir ini Tuhan Yesus kejam juga ya. Dia ngomong pakai perumpamaan. Kemudian kalau orang nggak ngerti gimana? Embo. Lo betul nggak? Betul nggak? Kalau kamu rindu, kamu tanya. Hanya murid yang bertanya. Makanya Tuhan Yesus jelaskan lagi. Ya, perumpamaan tentang benih yang ditabur dan sebagainya. Ya, di jalanan, semak dan seterusnya. Yang dapat pengertian siapa? Yang bertanya balik. So, kenapa di KM kadang-kadang diajar untuk membahasnya? Siapa tahu ada yang nggak ngerti. Ya kalau nggak ngerti terus gimana melakukannya kan? Bangunlah komunitas yang bisa memberikan jawaban. Kalau kita nggak ngerti. Kalau di gereja lokal nggak ngerti tanya saya. Saya nggak ngerti. Nanti kita tanya sama-sama ke Tuhan. Kalau sama-sama ke Tuhan. Ada yang ngerti, ada yang enggak kata-kata saya nih. Ya, nah, jadi bagaimana dengan kondisi orang Kristen? Jadi gini, sikap murid mendengarkan dengan sungguh-sungguh, mencernanya, merenungkannya seperti lembu yang memamak biak.
tadi foto dibuka dengan yang ditanam di tepi aliran air. Bukankah Roh Kudus seringkali dilambangkan dengan aliran air? Jadi kalau ada orang Kristen yang kering, kamu ada di mana? Gitu. Ya gereja ini, ya sudahlah kalau nggak ada yang cocok dengan gereja, bikin gereja lah. Komplain tok ya. Ya kan? Ya, kan cuma bisa bicara begini ke murid, toh? Makanya tadi saya tanya, ada yang baru? Nggak ada. Kalau ada yang baru, khotbahnya beda. Karena ini kan yang lamanya murid-murid. Enak loh, seneni murid tuh paling enak. Nanti pulang, ya apa firmannya? Aku diseneni gitu. Aku nggak diseneni, aku diselasai. Kan ada hari Senin, ada hari Selasa. Nyambung nggak? Ini kan perjalanan menuju keserupaan ya. Kayak gitu. Nah, terus bagaimana saya bisa mengerti? Nah, ini dia. Ya. 1 Yohanes 2 ayat 27. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu dan pengajarannya benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Mereka yang tinggal dalam dia, mereka akan dibuat mengerti. Gini, bukankah yang bersama kita adalah Roh Allah? Betul? Roh Kristus. Kristus adalah Mesias yang artinya diurapi. Artinya gini, mereka yang berjalan dengan Tuhan, mereka hidup dalam pengurapan. Pak, kalau saya ibadah itu altar call, pengurapan, bang-bung, itu cuma aktivasi dari yang ada. Saya jangan kejar-kejar pengurapan. Cuman murid yang ngerti ini. Tapi siapa yang paling suka untuk diurapi? Jadi orang yang tinggal dalam dia, Roh Kudus ngajar. Pengurapannya ada pada kita. Itu sebabnya saya selalu ingatkan kepada mereka. Waktu mereka berdoa persiapan, jangan minta Tuhan urapi kami. Pengurapan ada padamu. Kalau di banyak tempat doa untuk firman, Tuhan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan. Kasep. Dia sudah diurapi loh. Kok minta lagi? Aktivasikan itu. Terus sudah ya. Gitu. Jadi target kita kan menjadi seperti Kristus, berbuah banyak gitu ya. Jadi buah roh, teladan di rumah kita. Berbuah kan menjadi teladan. Kita menjadi dampak. Saya selalu ingatkan bahwa kalau kamu masuk dalam pernikahan, maka setiap anggota pernikahan bertanggung jawab untuk membawa pasangannya menjadi seperti Kristus. Dengan cara apa? Teladan. Gitu. Karena kalau orang diajar nggak ngerti, dipaksa, pahit. Ya. Nah, jadi teladani saja. Nah, ini yang kami lakukan. Dulu pernah disampaikan bahwa waktu kita terus memamak biak firman, kita nggak sadar loh perubahan kita nih. Kita di cloning, jadi seperti Kristus. Itu kita nggak sadar. Sampai orang lain bilang, ih sekarang beda ya dia ya. Dulu wajahnya buta kayak. Sekarang
wes cerah, wes dipel gitu. Dipel mbak firman. Loh, ini ayat sebelum, coba waktu Tuhan Yesus cuci kaki. Kamu tidak perlu mandi lagi karena kamu sudah bersih oleh firman. Jadi dipel mbak firman. Anduk, jangan pel. Jadi teladan. Nah, bagaimana orang Kristen meresponi panggilan ini? Itu silakan dijawab sendiri. Jadi mempermuliakan Tuhan kan akhirnya para murid gini, orang lihat Kristus melalui dirinya ya. So, karunia, saya mesti lebih cepat, memunculkan pengertian atas rahasia kerajaan Allah. Ya, gitu. Jadi dari tidak mengerti menjadi paham dan hidupnya dimerdekakan oleh firman Tuhan. Gitu. Nah, yang seperti ini maka segala sesuatu yang dia lakukan itu Kolose 3 ayat 17 itu dilakukan dalam nama Tuhan Yesus. Jadi aku kepingin ke sana. Tanya dulu, ini benar nggak nih dalam nama Tuhan Yesus? Cocok nggak sama Tuhan? Itu dalam nama Tuhan Yesus maksudnya gini, cocok nggak sama Tuhan? Udah jelas hari ibadah. Aku mau pergi ke sana. Cocok nggak? Kalau Tuhan tanya Tuhan, kira-kira aku ada di mana harusnya tuh? Baru hidupnya nanti keluar pengucapan syukur. Karena aku lakukan seperti yang Tuhan mau. Aku lakukan. Ya saudara ya? Gitu. Jadi perkataan dan perbuatan ini cocok nggak dengan maunya Tuhan? Itu maksudnya. Perkataan dan perbuatan lakukanlah dalam nama Tuhan Yesus. Maksudnya cocok nggak? Gitu. Kalau belum cocok, ya belajar lagi untuk tahu apa maunya Tuhan. Gitu. Dan kerendahan hati dituntut. Aku udah tahu semua, ya wes, tapi buahmu nggak ada kok. Jadi kasih karunia. Nah, yang kedua ini tadi, rahasia firman dibuka. Yang kedua, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ini bicara tentang kerendahan hati. Jadi yang pertama, Tuhan buka firman-Nya. Yang kedua, kasih karunia memampukan orang itu untuk lakukan firman. Yang pertama, dia nggak ngerti, diberikan pengertian. Nah, ini gereja memfasilitasi setiap mereka. Ya, dijelaskan semua ayat ini. Oh, aku mengerti. Kenapa? Karena buka hati untuk itu. Kan hati yang tanah yang subur, betul saudara ya? Tanah yang subur, hati yang subur. Nah kemudian gini. Kasih karunia memampukan kita hidup di atasnya. Ini kan bertahap, selapis demi selapis. Jadi kalau ada orang bilang gini, gila itu pengajaran di Alkitab. Gak mungkin, itu cuma Yesus. Belajar lagi. Dia kasih ayatnya supaya kita mengerti penjelasannya. Kemudian dia kasih kemampuannya untuk hidup di sana. Banyak contoh-contohnya, ya, memberi lebih berbahagia daripada menerima. Kenapa dia pelit? Dia nggak ngerti. Kan repot saudara. Nek babi jadi babi guling dinikmati. Lah orang Kristen gak jadi murid, jadi sandungan. Ya, gitu. Kenapa babi terus ya? Lo enaknya jadi orang Kristen lo makan babi. Ada orang bilang, kenapa kamu jadi Kristen? Bisa makan babi. Jadi kasih karunia memunculkan pengertian, kasih karunia memunculkan kuasa.
Sehingga kita bisa berkata, not by might nor by power but by my spirit said the Lord of hosts. Sakaria pasal 4 ayat 6. Yang berbunyi bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku firman Tuhan semesta alam. Jadi waktu kita dipencet, waktu kita ditekan, waktu kita terus ngerti, Tuhan apa sih maksudnya? Apa sih mau kamu? Apa sih, kenapa sih aku begini? Tuhan berikan penjelasannya. Setelah Tuhan berikan penjelasannya, kita bisa melewatinya. Tuhan, dia ngeselin. Kuasa Tuhan membuat kita bisa menerima sing bencekno iku lho. Yang begini aman kan hidup? Betul saudara ya? Nah, jadi kasih karunia itu kan bicara tentang kemampuan Allah yang diberikan kepada orang Kristen kan? Sehingga mereka mengerti, mereka paham, kemudian mereka bisa lakukannya. So, Kristus, nah ini perjalanannya. Ya. Kristus memberikan kasih karunia kepada siapa? Semua orang yang membuka hatinya untuk kasih karunia Tuhan. Karena Kristus adalah kasih karunia dan kebenaran. So, ada Kristus berarti ada kasih karunia dan ada kebenaran. Nah, kasih karunia itu membawa orang Kristen untuk mengerti firman dan memberikan kemampuan Allah untuk hidup di atas firman. Jadi kalau bicara kuasa Tuhan, jangan jauh-jauh. Memindahkan gunung, ya, nanti. Yang kita dengar bisa nggak kita lakukan? Itu dulu, baru nanti akan bertingkat. Setelah firman dimengerti, dipahami, kemudian dilakukan dengan kemampuan Allah, berbuah banyak. Gitu. Ada yang mau foto dulu deh. Kalau mau PDF-nya ada. Ya. So, kasih karunia diperoleh dengan gratis. Gratis saja nggak mau. Apalagi suruh bayar. Bayarnya itu kan duduk manis, datang ibadah gitu ya. Gratisan kok. Gitu. Jadi firman Allah, cuman kita bisa serap semua karena ada kerendahan hati. Saya tahu saya butuh ini. Karena semua ini harus diusahakan ya saudara ya. Saya kembali kepada ayat dasarnya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah, ini perjalanan panjang orang Kristen. Kalau belum sampai, jangan mutung. Ya, kalau belum sampai, ayo terus. Gitu. Jadi lagunya berubah. Datang dan terus sampai tujuan. Wes enak wes. Iya kan? Iya, Kristen itu menangan saudara. Jadi gak ada yang namanya Kristen grebos, Kristen mutung, tumbang, Kristen undur, yang ada undur-undur. Tahu undur-undur toh? Baru minta apa yang dikehendaki, kamu akan menerimanya. Ini kan soal kepercayaan. Kenapa sih gak terima-terima? Belum bisa dipercaya. Fruitful disciples. Kalau Tuhan berikan tubuh dan darahnya, dia berikan semuanya artinya untuk kita. Let's pray.